That's a long way down. Alright! Yeah! Hai dan halo semua, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelumnya, saya mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Dan buat kalian yang udah request pembahasan film, tenang aja, saya udah catat kok. Tapi sebelum itu, di episode kali ini, Mimin bakal bahas film yang berjudulkan The Ice Age, yang juga baru saja dirilis pada tahun 2022 ini. Film The Ice Age kali ini menceritakan dua ekor posum yang mencari jati diri mereka. Kedua posum tersebut bernama Chris dan Eddie, alias saudaranya Ellie. Berpetualang ke dunia yang hilang ke dalam perut bumi yang penuh rongga. Tempat di mana dinosaurus yang kita kira sudah punah masih hidup di sana. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita selengkapnya. This is the perfect time to do it! Film bermula dengan memperlihatkan Chris dan Eddie yang tengah menaiki sebuah gunung salju. Mereka berdua berniat melakukan seluncuran bersama setelah mencapai puncak. Namun dari kejauhan, terdengarlah suara Ellie yang memperingatkan mereka berdua untuk tak melakukan sesuatu hal yang berbahaya. Akan tetapi, dikarenakan mereka telah bosan dengan semua larangan-larangan Ellie, Chris dan Eddie pun tak mengindahkan perkataan Ellie waktu itu. Mereka berdua malah berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka hidup menjadi posum yang mandiri. Kemudian dengan semangatnya, Chris berteriak mengklaim gunung salju tersebut demi kebebasan posum. Namun tak disangka, hal tersebut malah memicu gunung salju yang mereka pijak longsor. Dan film The Ice Age pun baru saja dimulai. Kemudian scenes beralih di mana Ellie, Manny, dan yang lain tengah berkumpul. Lalu tiba-tiba mereka semua menyadari salju longsor tengah menuju mereka. Mereka semua pun berlarian mencari tempat untuk berlindung. Di lain sisi, Chris dan Eddie malah terlihat sedang bersenang-senang sambil meluncur di atas sebuah papan. Kemudian mereka berdua pun berhenti, tepat di depan Ellie, Manny, dan yang lain berlindung. Karena kejadian tersebut, tempat tinggal mereka pun hancur diterjang longsoran salju ulah Chris dan Eddie. Manny nampak sudah cukup jengkel dengan sifat kekanak-kanakan Chris dan Eddie. Namun berbeda dengan Ellie, ia tetap membela saudara posumnya itu. Karena hal tersebut pula, mereka semua harus mencari tempat tinggal baru. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua beristirahat melingkari api unggun kecil. Manny berpikir bahwa memang sudah waktunya untuk Chris dan Eddie bisa hidup mandiri. Namun Ellie tak setuju dengan hal tersebut, karena ia merasa bahwa mereka tak akan bisa bertahan hidup di luar sana. Kemudian Ellie menceritakan sedikit kisahnya waktu kecil dulu, yang diselamatkan oleh ibu Chris dan Eddie. Ia merawat Ellie seperti anaknya sendiri. Waktu itu, ketika ada ancaman, si ibu Chris dan Eddie hanya berpura-pura mati untuk mengelabui predator. Ellie pun sadar ketika ibu posum meninggal bahwa Ellie lah yang harus melindungi saudara-saudaranya itu. Well, sis, Singkat cerita, mereka semua pun tertidur lelap. Hingga tengah malam pun tiba. Chris dan Eddie pun terbangun. Ternyata malam itu juga mereka berdua berniat pergi dari kawanan untuk memulai hidup mandiri yang mereka inginkan. Sebelum mereka pergi, mereka sebenarnya nampak tak enak hati pergi tanpa berpamitan pada Ellie. Namun malam itu mereka berdua benar-benar pergi. Singkat cerita, di pagi hari ketika Ellie dan yang lain terbangun, mereka menyadari bahwa Chris dan Eddie telah kabur. Menyadari hal tersebut, mereka semua pun bergegas untuk mencari mereka berdua. talent, and they're awful at bird calls. And we've got nothing to worry about since we got 9 lives. Oh, come on. Di lain sisi, Chris dan Eddie yang tengah bersenang-senang, mereka berdua terperosok ke sebuah gua, di mana gua tersebut merupakan jalan menuju dunia yang hilang. Nampak tempat tersebut sudah tak asing bagi mereka. Kemudian Chris dan Eddie pun berjalan menyusuri gua tersebut, di mana mereka memasuki sebuah lorong yang lebih mirip dengan mulut seekor ular raksasa. Setelah mereka masuk, terdapat dua pasang mata yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Dan benar saja, tak lama kemudian Chris dan Eddie dikejar sepasang raptor dinosaurus yang dikendalikan seorang dinosaurus lainnya bernama Orson.
Mereka berdua pun terus berlari, hingga akhirnya mereka lolos, dan sampailah mereka di dunia bawah tanah yang ditinggali para dinosaurus. Down here, right below our feet, and a giant spider. Namun ancaman tak sampai di situ saja. Kali ini mereka kembali dikejar oleh laba-laba raksasa. Mereka berdua pun berlarian di antara dinosaurus, hingga akhirnya laba-laba tersebut pun terinjak oleh salah satu dinosaurus di sana. Kemudian mereka berdua bertemu dengan seekor musang bernama Buck. Chris dan Eddie mengenal Buck sebagai pahlawan di dunia yang hilang tersebut. Kemudian Buck pun membawa Chris dan Eddie ke tempatnya. Lalu karena Buck tahu bahwa Chris dan Eddie telah kabur tanpa berpamitan pada Ellie, ia berniat untuk kembali memulangkan mereka berdua. Look out there. Vinci hugged us, Sid scratched himself, and Bingo Bob. This little artichokey of a mission here. Oh yeah. Namun ketika Buck hendak mengantarkan Chris dan Eddie pulang, ia keheranan karena jalan keluar satu-satunya telah tertutup sebuah batu yang begitu besar. Kemudian tiba-tiba, Orson bersama dua raptor bawahannya datang menghampiri mereka bertiga. Dan ternyata batu yang menghalangi jalan keluar tersebut adalah ulah dari Orson, yang ingin menguasai seluruh wilayah dunia bawah es. Namun beruntunglah, Buck, Chris, dan Eddie berhasil lolos waktu itu. Mereka bertiga pun kemudian pergi ke kediaman Buck untuk berlindung. Sesampainya di sana, Chris dan Eddie sangat terkagum dengan tempat tinggal Buck. Hang on. Gotta pay the cucumber for back. Di lain sisi, Manny, Ellie, Diego, dan Sid masih terus mencari keberadaan Chris dan Eddie. Ellie begitu mengkhawatirkan mereka, saudara posumnya. Namun di lain sisi, Chris dan Eddie malah nampak sedang bersenang-senang. Diceritakan bahwa dulu Buck pernah mengalahkan Orson, namun berbeda dengan sekarang. Dulu Orson hanya sendirian, kini ia memiliki dua raptor sebagai bawahannya. Dulu ketika Orson masih kecil, diceritakan bahwa ia selalu jadi bahan ejekan karena otaknya yang lebih besar dari kepalanya. Namun ketika ia bertumbuh dewasa, Orson mulai menyadari bahwa otaknya tersebutlah kekuatan terbesarnya. Orson jadi yakin dirinya adalah spesies yang lebih unggul dari hewan lain. Berbeda dengan Buck yang memperjuangkan kesetaraan di dunia itu. Sedangkan Orson mempercayai bahwa hewan yang kuatlah yang harus menguasai hewan lemah. Dan karena Buck dan timnya menghalanginya, Orson memasang jebakan untuk menyingkirkan Buck dan timnya, yang menyebabkan 3 teman Buck tersingkirkan. Sedangkan Buck dan satu temannya bernama Z berhasil selamat. Hari itu juga diceritakan Buck dan Z mengalahkan Orson, meski dengan pengorbanan yang besar bagi mereka. Untuk menjaga perdamaian di dunia yang hilang, Buck membuang Orson ke tempat bernama Pulau Lava. Di sanalah Orson diasingkan, dan di sana pula ia bertemu dengan dua raptor yang menjadi bawahannya. Raptor tersebut seolah terhipnotis ketika mereka melihat api yang tercipta oleh Orson. Dibantu dua raptor bawahannya, Orson mampu keluar dari pulau lava tersebut. Begitulah ceritanya. Ooh, you like it. Finally be mine. Was free. Di lain sisi, raptor bawahan Orson kini telah berada di kediaman Buck. Terlihat seekor sigung mengawasi dari kejauhan. Buck yang sadar akan kehadiran raptor Orson mencoba bersembunyi dan memberitahu Chris dan Eddie. Namun dasar Chris dan Eddie malah mengacaukan itu semua. Mereka semua ketahuan, namun tiba-tiba gas hijau memenuhi ruangan, yang membuat seketika dua raptor Orson pingsan. Begitupun dengan Buck, namun tidak dengan Chris dan Eddie yang nampak sudah terbiasa dengan bau gas hijau tersebut. Singkat cerita, Buck tersadar di siang hari. Ternyata gas hijau semalam adalah ulah dari Z yang berusaha menyelamatkan mereka. Wow. Bronwyn. She's safe. I left her with the cucumber. Z pun menemui Buck, Chris, dan Eddie. Z kembali untuk satu alasan, yaitu menghentikan Orson yang ingin menghancurkan keharmonisan di dunia yang hilang. Kemudian Buck yang menyadari kehadiran raptor Orson, ia kemudian memberitahu semua penduduk untuk meninggalkan area lubang air. Namun semua terlambat karena raptor Orson telah tiba di sana. Kini tak lagi hanya 2,
Ada puluhan, bahkan lebih. Fuck! Oh boy, do I have a surprise. Raptor Army will eventually hunt you down. Dirasa Orson kini sudah menjadi terlalu kuat, kemudian Buck dan Z berencana untuk meminta bantuan menuju Laguna yang hilang. Untuk menemui seseorang di sana, mereka berempat pun pergi hari itu juga. Now, I'm wondering why my butt's stuck to the seat. Tree sap. Di lain sisi, Ellie tengah menatap rembulan sembari memikirkan kedua saudaranya. Singkat cerita, di perjalanan, Crash dan Eddie menemukan dua katak yang dapat menyemburkan api. Mereka pun berniat untuk memelihara katak-katak Speak for tersebut. yourself. Okay, you can speak for both of us. Hingga tibalah mereka di Laguna yang hilang. Ternyata, yang akan mereka mintai bantuan adalah Mama T-Rex. Crash dan Eddie nampak sudah mengenalnya. Namun ternyata, saat itu Mama T-Rex sedang sakit gigi. Buck bersama Z kemudian bekerja sama untuk mencabut gigi berlubang Mama T-Rex. Namun sebelum itu, Z membius Mama T-Rex terlebih dahulu. Dan kemudian Buck mencabut gigi yang berlubang itu. I'm performing, sir. Okay, Z. Namun tiba-tiba, segerombolan raptor bersama Orson memergoki mereka semua. Crash dan Eddie berusaha membangunkan Mama T-Rex, namun semua tak berjalan sesuai rencana. Buck dan Z bertarung melawan para raptor Orson, namun mereka semua terlalu banyak dan akhirnya mereka semua terpojokkan. Hingga karena Buck merasa tak ada pilihan lain, Buck memutuskan untuk menyerahkan dirinya, sembari memberi waktu untuk Z, Crash, dan Eddie kabur. Orson pun membawa Buck dan mengurungnya. Take him to the watering hole. Guess who had it? Me, of course. Z, Crash, dan Eddie kemudian kembali ke lubang air. Di lain sisi, di lubang air Orson dan para raptor bawahannya telah menguasai daerah tersebut. Mereka membakar semua yang ada di sana. Di perjalanan pulang, Crash dan Eddie berpikir andai saja mereka adalah master petir, pasti akan jauh lebih mudah mengalahkan Orson. Namun kemudian mereka berpikir, itu hanyalah sebatas hayalan yang tak mungkin jadi kenyataan. Kemudian Z berkata, untuk menjadi seorang pahlawan dan menyelamatkan Buck, mereka tak butuh kekuatan super. Persis seperti kata Buck, mereka hanya butuh keberanian dan rencana yang matang. Di perjalanan, Crash dan Eddie berlatih menggunakan senjata barunya. Di lain sisi, Manny, Ellie, dan yang lain menyadari bahwa Crash dan Eddie terperosok ke sebuah gua. Gua yang menjadi jalan menuju dunia yang hilang. Mereka berempat pun menyusul Crash dan Eddie menuju dunia yang hilang itu. Their feet were around here. Oh, and I thought I made bad choices. Singkat cerita, Z, Crash, dan Eddie telah sampai di lubang air. Mereka bertiga mengendap-endap agar keberadaannya tak diketahui Orson dan para raptor. Namun suasana di sana amat sangat berbeda setelah Orson menguasai daerah itu. Semua pohon dan rerumputan telah hangus terbakar karena ulah Orson. The entrance is blocked. Do you think they got through? Setibanya Manny, Ellie, Diego, dan Sid di dunia yang hilang, mereka langsung disambut oleh Mama T-Rex yang juga berada di sana. Di lain sisi, Buck kini dikurung di sebuah kurungan yang digantung tepat di tepi tebing yang tinggi. Orson berniat menjadikan Buck sebagai makanan para raptor bawahannya. Namun di waktu yang tepat, Z, Crash, dan Eddie melancarkan serangannya. Bye-bye, Bucky. Z berhasil menyelamatkan Buck. Manny, Ellie, dan yang lain pun kini telah tiba di lubang air. Ellie melihat Crash dan Eddie yang tengah menembaki para raptor sambil bersenang-senang. Okay. Dibantu Z melewati para raptor, kini Buck berhadapan-hadapan langsung dengan Orson. Manny dan yang lain pun membantu menghajar para raptor. Namun jumlah mereka begitu banyak. This.
Back off. Buck masih saja berusaha menyadarkan Orson bahwa semua makhluk hidup itu setara. Tak ada yang lebih unggul maupun lebih hebat, semuanya harusnya hidup dalam keharmonisan. Baik itu mamalia maupun dinosaurus. Di lain sisi, Chris dan Eddie kehabisan peluru yang mengakibatkan kini mereka berdua terpojokan oleh para raptor. Lalu, tanpa sengaja, Chris dan Eddie melihat Orson yang menyalakan api ketika ia memerintah para raptornya. Chris dan Eddie pun menyadari hal tersebut, bahwa karena itulah Orson dapat mengontrol para raptor. Kemudian Chris dan Eddie mengeluarkan katak penyembur api peliharaan mereka, yang kemudian seketika para raptor seperti terhipnotis dengan api dari katak peliharaan Chris dan Eddie. Setelah itu, Chris dan Eddie berpura-pura mati, yang tak disangka semua raptor di sana meniru apa yang dilakukan Chris dan Eddie. Kini keadaan pun berbalik. Semua raptor kini memihak Chris dan Eddie. Orson pun dilempar jauh Mama T-Rex, mendarat tepat di depan para penghuni area lubang air yang sudah penuh amarah pada Orson. Kemudian Ellie memanggil Chris dan Eddie. Mendengar Ellie memanggil mereka berdua pun langsung berlari menuju Ellie dan melepas semua kerinduan juga meminta maaf karena pergi tanpa berpamitan pada Ellie. Ketika Manny, Ellie, dan yang lain mengajak Chris dan Eddie untuk pulang, nampak Chris dan Eddie tak terlalu menginginkan hal tersebut. Mereka berdua senang berada di dunia yang hilang, dan mereka berdua ingin tinggal di sana. Mendengar hal tersebut, Ellie nampak cukup sedih, namun dia tak bisa memaksa kedua saudaranya untuk terus bersama mereka. Mereka berdua berhak memilih hidup yang mereka inginkan. Dan untuk terakhir kalinya, Chris, Eddie, dan Ellie berpelukan, mengucapkan selamat tinggal untuk satu sama lain. Chris dan Eddie pun berjanji untuk sering-sering berkunjung untuk menemui Ellie tentunya. Dan di akhir cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Chris dan Eddie pun terdengar datang untuk mengunjungi Ellie. Dan film pun berakhir.